ora malah rekoso kowe nek muni mesti nyambut gawe aku kok sing oleh duit yo kudu aku rekoso kabeh kowe kok jajal aku kabeh do nuntut ngono akhirnya lah apa jajal saiki praktekno rumangsa iso nandur sing berhak nggunakno panenane sing nandur tok kuwi ya sing siji iso jahit rumangsa sing duwe sing iso gunakno jahitan kuwi sing jahit tok kuwi sing ora jahit ora oleh umpamane ngono gue sesuk dunya lucu enek wong tani kuwi wetenge wareg mergo mangan terus tapi udah mergo ora iso jahit ya lah aku jahitan lho sejare jahit aku kok ngene ngayal ngono to jare sing tani yo sing nandur aku kok iki yo sing oleh mangan aku tok liyane aku ora oleh ya jal dunya kelaruan ya sing nandur iso mangan tapi ora iso jahit piye udah terus ora iso nukang ora di omah mangane wareg tapi turu sak nggon-nggon udah bisa mari ngono sing iso nukang omahe apik tapi lesu ya udah lah sing jahit klambine apik tapi ora iso mangan ya ora duwe omah mereka apa itu mau merasa bahwa apa yang dia bisa itu dianggap kayak dhewe ora kena digagawe wong liya lah itu sebenarnya orang yang tidak tahu fungsi jadi fungsine kowe disakno nukang kuwi supaya iso nuru-nuru sing ora bernukang mesti ngono nah dari situlah maka kalau kita mau merenung lagi ketika manusia itu apa ya tidak sadar tentang hal itu ketika dia silih berganti terus menerus mendapatkan nikmat dari Allah mestine nikmat kuwi kudune disadari itu dari Allah aja mbok kekem ngaku sing iso ngono itu kan salah pengakuan ya aku iso nukang itu sing nukang aku lho kan jenenge ninggal Allah kudune wong ngono kuwi kudune isin ngono kudune isin wong ora melok duwe kok ngakoni jalan ora duwe sepeda apik to kita itu sepeda sapa Kang udah aku rek ngono sing duwe ning kono kudune isin ora kudune isin kuwi iso pinter kuwi sing pinterno Allah bakoni ngono ora aku mosok iso lho ngene ki Allah delok lho kudune isin nah makanya lalu di sini ada nek delok ngono kuwi kita ini mestinya malu sehingga tidak layak untuk ngomong nggak layak untuk apa ya mengomentari karena kita ini dalam posisi lukmun dalam posisi sehingga apa wong Jawa gak sembodo tetapi setiap kali kita paham sifat Allah apa Allah Al-Karim Allah yang Maha Pemurah maka dia hendaknya juga memahami kemurahan itu maka dia bisa ngomong berdoa dan seterusnya jadi berdoa itu karena memahami kemurahan Allah wa kullama ayasatni ausofi setiap kali sifat kelemahanku sifat kebodohanku ini telah membuat aku putus asa ya Allah tapi ternyata anugerahmu telah mendorong aku untuk berani berharap jadi nyuwun jauhlah wong aku di melarat orang duwe duit wau aku ya serata orang ganteng elek pisan bodoh pisan kok kepengen ngesir bocah ayu pinter pisan itu kan yo kudune isin ya wis alah wis enggak punya harapan omahmu duwe iso waduh listrik gak tau delok TV terus tau delok TV pisan terus ngesir artis lo
Ini ya isin lah ya, isin loh, maksud pantas sih, gak pantas ya. Jadi kita ini makhluk yang kotor, lemah, bodoh, terus arep sowan ning Gusti Allah, lo pantas ora? Isin, mesti wis gak wani ngomong. Tapi wong piye yo mek dicelak-celuk ae karo kono. Jadi aku ora wani moro, tapi mendiundang terus ya sama aku tak moro. Itulah. Makanya orang itu kalau memahami kekurangan diri itu nggak punya harapan, jelas nggak punya harapan. Jadi kita itu selalu sembrono, kita itu nggak bisa mengerti, nggak tahu diri, nggak bisa bersyukur, nggak bisa memenuhi kewajiban dari Allah. Nah itu menurut pantasnya awak dhewe iki dikai ganjaran apa dihukum. Tapi lek dihukum ora kuat ya. Mulane terus ilahi lastubil firdausi. Kula niku lek ajeng mlebu swarga niku mboten pantes. Ibadah tenanan. Tapi lek sampean siksa kula mboten kuat. Nah, disitulah ada muncul kesadaran baru bahwa ternyata Allah itu Maha Pemurah. Sehingga walaupun sakjane ora pantes, tapi lek delok kemurahane Allah ku ya eman-eman lek ora dileboni gitu. Ya, kemurahan itu sangat-sangat sangat luas. Walakin tetapi ini orang itu ngerti bahwa apa namanya, keluasan kemurahan Allah itu begitu luasnya, sehingga kalau dibanding, nah ini kalau dibanding sapiro sih kue kuwate nglakoni maksiat itu pol-polan pol ngono, kue wani maksiat itu pirang tahun, pokoknya terus maksiat itu paling 90 tahun ya. Tapi Gusti Allah wis duwe asma Al-Ghafur. Kuwi mulai dek kapan? Lan orang barbar ana Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha mengampuni dan Maha pengasih. Maka enggak berpengaruh terhadap kemurahan Allah. Kalau kamu lihat kekuasaannya Allah, tapi kalau yang kamu lihat kemampuan mublas ora pantes. Kowe dikai ganjaran kira pantes wong ngamal ora tahu. Ya. Maka manusia hendaknya selalu bersandar kepada Allah, jangan melihat kemampuan diri sendiri. Itu. Kalau sama melihat kemampuan diri sendiri, maka akan muncul putus asa tadi itu. Setiap kali sifat kelemahanku itu membuat aku putus asa, maka setiap kali itu pula apa, kita putus asa itu ternyata harus lebur dengan anugerah yang disediakan oleh Allah. Ini jenenge apa, percampuran dua hal yang berlawanan di dalam satu titik, campur antara putus asa karo berharap menjadi satu. Itulah namanya tauhid. Iya, namanya tauhid. Putus asa dan berharap itu mestinya terpisah. Wong lek putus asa orang duwe harapan. Wong lek duwe harapan ora perlu putus asa. Tetapi kenyataan tauhid gak seperti itu. Ya di dalam keputusasaanmu itulah kamu terbuka peluang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus putus asa. Nggak mungkin makhluk berubah jadi pangeran itu ora iso. Iya, iso. Makhluk mau pengen jadi pangeran mesti ora iso. Itu harus putus asa kamu. Wes ora ngarep-ngarep aku lek jadi pangeran. Ora ngarep-ngarep aku jadi pangeran. Wong aku yo ora iso dadi pangeran, putus asa. Ya, tapi pangeran kuwi sing gawe aku, pangeran sing maringi aku yo
kudune tak harap-harap. Yang namanya memberi itu nggak akan sempurna kalau nggak ada yang menerima, ya. Iya. Jadi Gusti Allah nyediani apa-apa, gue kan menjadi sia-sia kalau tidak ada yang menerima. Dan apa pantes Allah gawe terus ora nek sing nganggo. Lah itu makanya nek delok ngono ya. Ya wis nek ngono aku tak njaluk ae. Lah itu dadi akhirnya mola-malik terus. Ya putus asa nalika delok awake dhewe. Tapi ya ora usah putus asa lek delok Gusti Allah. Jadi ketika kamu mandengin dengan Allah, maka keputusasaan itu nggak perlu ada. Tetapi kalau kamu melihat dirimu sendiri menjadi tidak layak, kalau kamu merasa mampu, merasa bisa, karena kemampuan dan kebisaan itu bukan hak kamu, bukan milik kamu. Semuanya kekuasaan, kemampuan, pengertian itu milik Allah. Dan sekali lagi harus segera kembali lagi, Allah bisa, Allah punya, itu Allah tidak membutuhkan itu semua. Apa? Semuanya akan diberikan. Lah sing pantes dhewe iku sapa? Ya ora ana liya ya sing ora iso. Wong pinter kuwi sing diulang mesti sing bodho ya. Wong pinter mulang wong pinter lak saingan. Wong sugih kuwi mesti arep wewe ning gone sing melarat. Lah sing sugih ki Allah, awak dhewe ki melarat. Lah pantese sing nampa ya apa? Ya sing melarat iki sing nampa. Lah Gusti Allah ora perlu, wong Allah ora butuh. Itulah satu bentuk yang disebut tadi sebelumnya, tadi ada istilah qurbut, dekat itu seperti itu. Ada apa cerita di sini, ada situasi kondisi itu tadi apa, membisu itu tadi. Jadi ada situasi rasa malu ya. Jadi manusia itu selalu tarik menarik, ngerti ya, tarik menarik ya, diendang-endeng, ditarik rono, ditarik rene. Di dalam menghadapi sesuatu, manusia itu ditarik dua keadaan, ada dua perasaan, yaitu perasaan bahwa diriku ini jelek, tapi karena dia beriman maka dia muncul perasaan bahwa Allah itu maha pemurah. Nah, dua hal ini selalu dihadapi oleh manusia. Jadi masing-masing mesti ada efeknya. Yang pertama, manusia ketika melihat dirinya tidak mampu, melihat dirinya jelek, maka dia akan malu berhadapan dengan Allah. Itulah yang mendorong orang-orang soleh seperti yang sering saya ceritakan, seperti Nabi Ibrahim tidak perlu apa? Berdoa. Dia digambarkan tadi asmatatuhu itu, yaitu yang pernah dialami juga oleh seorang wali yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ketika ibadah haji ya, ibadah haji di Arafah, itu sebagian besar orang mengajukan permohonan-permohonan mergo karena ada janjinya di hari Arafah itu semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang sedang di Arafah maupun yang di luar Arafah. Sebenarnya itu hari Arafah ketika orang wukuf itu, maka kita melok nimbrung pas wukuf, awak dhewe disajane sing apik melok ndonga. Tetapi namanya Syekh Fudail bin Iyad ini
ketika banyak orang mengajukan doa-doa, beliau ini nggak mau berdoa, menengai menengai karo wong Jawa karane apa songgo uang, mau menengai, meletakkan pipinya di tangannya, menengai orang donga, pelayan tiku, tidak ngomong sekali mah pun tidak ngomong. Sehingga ketika sudah surut, sudah selesai wukufnya, mau berangkat ke Musdalifah, beliau lalu istilahnya melihat ke langit dengan mengatakan wa khajlatahu minka hatta walau sofahta alayya walam yazid alaiha. Jadi berkoisin gue loh, wa khajlatahu minka, Gusti kula isin Gusti, napa malih nek sampai jenengan iku senajan pun maringi kesempatan tapi kula niku mboten saged ngowahi napa sing enten teng awak kula mergo pancen kula niki lemah. Itu salah satu dorongan mengapa orang soleh-soleh itu kadang-kadang malah nggak mau berdoa karena malu dengan kelemahan diri. Lalu kemudian ada situasi kedua, yaitu situasi kondisi yang membuat orang yang beribadah itu tidak ngereken kepada kelemahan diri. Dia wong kadung gak ngereken awake dhewe tapi sing direken sing didelok. Nun sewu lah, enek wong ndelok orkes videoane wayu ning dhuwur panggung. Lah iki enek bocah nonton kuwi mergo sumuk banget, ambune apek. Ngono kuwi nalikane biduane kon dhuwur panggung ngajak salaman kuwi kira-kira penonton sing ning ngisor iku do gelem salaman apa malah ngalih? Kira-kira royoan salaman apa ngalih? Ambune apek iku dia nggak ngereken apa ke awak, tapi ndelok ayune biduan itu wis ora ro apa-apa ndek. Jadi ketika orang itu melihat kemurahan Allah, ketika orang itu melihat keagungan Allah, maka dia nggak kober melihat kekurangan diri. Itu juga akhirnya bisa mendekat kepada Allah lah. Mulak malih to ya. Jadi wong kuwi lek ndelok awake dhewe dibanding karo keagungannya Allah, akhirnya isin ora wani madhep ning Gusti Allah. Tapi lek wis mandeng Allah, wis gak ngreken awake dhewe, mbuh aku elek apik wis ora masuk. Ketika iku mangruh biduan ayu iku mau dhek wis ora ngreken meneh, bah keringetku apek, bah aku ganteng cek ora ganteng, wis pokoke salaman. Iya. Karena apa? Mergo biduane gelem mengelurkan tangan ngajak salaman, padahal nggak disinggung di sini ngono tok. Ora mulai ku mulai ngono salah ita itu bisa dilingno agek meneng. Apa di salaman sak ndumil keringet mabune apek ya apek ae. Tapi wis ngeyel. Tapi lah mabutangane biduan. Ngono dadi isih membanggakan itu karena menyadari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mau benar-benar mendekat kepada Allah, walaupun kamu asalnya putus asa, pasti kamu akan terbuka harapan. Kalau kamu benar-benar memahami Allah, walaupun kamu itu sebenarnya nggak layak, tapi pasti kamu akan berani untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banyak dulu sahabat-sahabat yang kasusnya seperti itu. Di antaranya seperti kasusnya Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Fathu Makkah, kan
orang Quraisy sudah kalah kan, sudah kalah. Itu Ikrimah minggat, mereka wedi ketemu Rasulullah, dia minggat dengan Habasyah, mau arep minggat ning Habasyah. Dan Habasyah kan kudu numpak perahu menyeberang Laut Merah itu di Ethiopia. Nah kalau nelayan delalah nelayannya pas Muslim, terus kuwi arep ning ndi, ya apa kowe iki lunga cerita apa enake bahwa saya ini sebenarnya tertarik dengan Muhammad, saya itu tertarik dengan agamanya Muhammad, tapi melihat background saya, bapak saya dulu musuhi Nabi Muhammad, saya juga pernah ikut perang juga, aku kok wedi loh. Nah itu salah satu suasana malu yang membuat dia nggak mau mendekat. Sekarang nelayan itu dielingno, itu jomono. Kanjeng Nabi Muhammad itu ora kaya sing mbok bayangne ngono. Wis iki mara-rono ngomong apa eneke bahwa kamu akan masuk Islam, nggak mungkin ditolak oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya tenang, diberi harapan seperti itu, akhirnya dia malah bisa masuk Islam. Dan sampai sekarang banyak sekali riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi orang mesti ya masuk bapaknya musuh Kanjeng Nabi pol-polan, tapi putrane ya bisa jadi pejuangnya Kanjeng Nabi. Termasuk Khalid bin Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid itu yang musuh pol-polan dengan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Khalid bin Walid juga akhirnya menjadi pasukannya Rasulullah yang handal sampai dijuluki Saifullah. Khalid bin Walid pedangnya Gusti Allah. Mulane ya nun sewu, hidayah itu bisa diberikan Allah kepada siapapun. Karena delok ngono kowe harus berharap sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbiasa mengomentari keadaan dengan komentar negatif. Jangan menganggap apa yang kamu inginkan itu akan digagalkan oleh Allah, tapi belajarlah meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, mungkin itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya waliyu ya hamid ya mukti ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika aman siwak wa bita'atika maksyatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bi hurmati nabiyyikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin wa bi hurmatil awliya'il muqarrabin wa bi hurmatil ustadi wal mursyidin wa bi hurmati sab'il mathani wal qur'anil azim. Nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kulli man lahul amru kulluh. Wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an taqdiya bihim hawaijana wa tarfa'a bihim darajatina wa tasfiya bihim mardana wa tufarrija bihim humumana wa takshifa bihim humumana wa tuljima bihim khusumana wa tuzima bihim a'da'ana wa tu'amira bihim biladana bil imani wal islami wan nikmah wa tarzuqana bihim husnal khatimah bi hurmatihim ikfina kulla talibin min khalqika yatlubuna bil haqqi wa ghairil haqqi fid dunya wal akhirah fa inna lakal hujjatal baligha wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.